Alamin, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ya teman-teman Ustadz, sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi meskipun virtual di kelas bahasa Arab. Mungkin Ustadz kalau misalnya dulu nggak ada PPKM, nggak ada musibah gini, kita nggak akan ini ya, nggak akan biasa gunain Zoom segala macam, dan alhamdulillah gitu ya kita bisa ketemu misalnya sama tadi yang kemarin tuh ada Mas Cucu Sumpuna di Samarinda. Kalau nggak ada hal-hal seperti ini pandemik ya mungkin kita nggak akan ketemu, dan ini komunitas yang ketemu ya, kolektif. Alhamdulillah gitu, dan alhamdulillah juga bisa ketemu Ustaz Sam dan yang lain-lain. Baik, terima kasih sebelumnya Ustaz Sam yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya ini untuk yang kedua kalinya. Semoga limpahan pahala Ustaz Samsudin dan keluarga, dan tentunya juga buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir nih di tengah-tengah kesibukannya. Mas Jody kayaknya masih di mobil, tapi tetap antusias untuk ikut kelas bahasa Arab. Baik, seperti biasa untuk tertibnya acara, mohon selama memberikan materinya di mute dulu, nanti apabila dikasih kesempatan untuk bertanya silakan di unmute. Baik, Ustadz, dipersilahkan, saya serahkan kepada Ustadz waktu dan ruangan Zoom ini. Monggo Ustadz. Baik. Makasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, panjang usia, dan bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Walaupun memang menurut pengalaman saya selama ngajar bahasa Arab, untuk bisa istiqomah rutin ya tiap pertemuan ada memang berat sekali, tapi nggak jadi masalah karena memang target kita juga akan terus kita ulang-ulang terus sehingga dikenalkan langsung ke Al-Quran. Jadi target belajar bahasa Arab sekarang ini untuk bisa memahami Al-Quranul Karim, jadi tidak belum sampai ke membaca kitab kuning atau kitab gundul ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang pembagian kalimat atau kata ya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama fiil, yang kedua isim, yang ketiga huruf. Nah, yang kemarin kita bahas lebih mendalam tentang isim. Di mana ciri isim itu adalah pertama diawali oleh salah satu dari huruf jer. Apa itu huruf jer? Kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian diawali dengan alif lam atau berawalan alif lam, atau diakhiri dengan tanwin. Ya, itu ciri dari isim. Sedangkan fiil itu diantaranya adalah diawali oleh kata saufa atau sa ya, yang menunjukkan akan, dan juga kata qad misalnya. Dan juga huruf ya, kemarin kita kenalkan yang paling banyak kita kenalkan adalah huruf jer, karena huruf jer itu langsung juga menjadi tanda dari isim. Nah, pada pertemuan sekarang setelah kita mengetahui bahwa kata itu yang paling banyak adalah isim, maka di dalam bahasa Arab isim itu dibagi lagi. Jadi isim dirinci kembali. Jadi isim dilihat dari jenisnya, dalam bahasa Arab dibagi 2. Ada jenis mudzakkar, ada jenis muannas. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Ya, jenis laki-laki atau mudzakkar. Kemudian yang kedua jenis muannas. Apakah itu karena semuanya digolongkan laki dan perempuan? Ya tentunya tidak. Jadi di sini hanya pembagian saja, sehingga ada 2 sebenarnya, ada
Ada yang memang mudzakarnya memang laki-laki, jenis kelamin ya. Ada yang mudzakar sebenarnya ini pengelompokan saja. Jadi kata yang dikelompokkan jenis laki-laki, jenis mudzakar. Demikian pula ke mu'annas. Jadi bukan berarti kalau isim mu'annas itu berarti jenis kelaminnya perempuan, ya tidak ya. Tapi di antara mu'annas itu ya tentunya yang perempuan gitu ya. Nah, sisanya adalah kata-kata yang digolongkan ke dalam jenis perempuan atau disebut dengan mu'annas hakiki atau mu'annas majazi dan mu'annas hakiki. Demikian pula mudzakar. Memahami jenis mudzakar mu'annas ini penting karena nanti akan berdampak atau akan berkaitan dengan berbagai macam jenis kata berikutnya, seperti misalnya kata ganti, kata tunjuk, itu tergantung juga dari jenisnya, jenis mudzakar atau mu'annas. Sehingga memahami dasar ini sangat penting. Ya. Kebetulan saya sudah share juga bukunya, jadi nanti buku yang saya tulis dulu tahun 94 itu bisa dibaca lagi oleh teman-teman sekalian. Jadi lebih mudah sekarang. Nah, jenis mudzakar dan mu'annas itu dilihat dari cirinya. Jadi definisinya saya tuliskan bahwa isim mudzakar atau maskulin ya adalah kata yang menunjukkan kepada laki-laki atau jantan berupa manusia atau hewan. Ya. Kemudian mu'annas sebaliknya, jadi isim mu'annas adalah isim yang menunjukkan pada perempuan atau betina berupa manusia atau hewan atau mungkin benda-benda ya yang digolongkan itu. Ya. Dan itu bisa dilihat dari cirinya. Ya. Sebenarnya di tulisan ini ada tapi terlalu kecil, makanya saya mungkin tambahan saja. Jadi kalau membedakan mudzakar mu'annas cukup melihat dari jenis mu'annasnya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda jenis mu'annas berarti dia mudzakar, gitu ya. Jadi pertama yang menjadi tanda khas isim mu'annas adalah adanya tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang tertutup, marbut itu ada tertutup, kemudian ada titik dua gitu. Dan ini ada filosofinya ya, bahwa kalau dalam Islam jenis mu'annas atau perempuan itu harus tertutup. Dan kalau kemana-mana ya harus ada temannya lah, diawasi, ada pengawasan itu ada dua mata gitu ya. Contoh misalnya kata yang digolongkan mu'annas karena ada tak marbutoh, misalnya seperti nama perempuan Fatimah, Zainab ya, walaupun maksud saya yang tak marbutoh yang nama itu seperti Fatimah, Halimah, ya, Khadijah ya itu tak marbutoh, nama sekaligus juga nama perempuan dan sekaligus pakai tak marbutoh. Atau ada kata yang digolongkan ke dalam jenis mu'annas. Ya, walaupun bukan jenis kelaminnya perempuan, seperti kata madrasatun, madrasah, ya, atau nafidatun, atau misalnya rahmatun, atau misalnya nafidatun dan seterusnya. Jadi yang diakhiri dengan tak marbutoh itu adalah jenis mu'annas. Jadi jadi mu'annas yang merupakan memang betul-betul perempuan yang hakiki, ada yang mu'annas karena lafadznya saja. Dan tanda yang pertama adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Walaupun mungkin ada nama laki-laki pakai tak marbutoh, seperti misalnya Salamah ya, atau Abu Salamah, atau misalnya Sa'labah ya, Sa'labatun gitu ya. Walaupun tak marbutoh tapi dia kan laki-laki sehingga tidak bisa digolongkan ke mu'annas karena hakikinya dia laki-laki gitu. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang punya namanya pakai tak marbutoh gitu ya. Tapi laki-laki misalnya ini nggak bisa digolongkan ke mu'annas karena hakikinya laki-laki. Kemudian ada juga yang ditandai dengan alif maksuroh. Alif maksuroh itu sebenarnya disebut dengan alif bengkok. Alif bengkok itu seperti ya mati di belakang. Itu juga jenis mu'annas seperti Salma, Halwa. Jadi yang seperti itu kecuali yang nama laki-laki ya, seperti Musa ya itu Musa nama laki-laki. Jadi jenis mudzakar. Tapi semua kata-kata yang diakhiri dengan alif bengkok atau alif maksuroh, alif mati dengan seperti ya itu digolongkan ke dalam mu'annas. Dan kemudian yang ketiga ada juga yang diakhiri dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu bentuknya seperti hamzah tapi panjang. Mamdudah itu artinya panjang, mad ya, mad.
bermad ya. Jadi panjang biasanya dalam bentuk jamak taksir seperti fuqara'u ya, atau misalnya asma, atau kalau asma nama ya, samra'u ya. Itu jenis-jenis muannas. Ya, sebagian memang dalam bentuk jamak ya, tapi jamak taksir. Nanti apa itu jamak taksir nanti kita bahas berikutnya. Nah, kemudian tapi ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an itu walaupun tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, tetapi digolongkan ke dalam jenis muannas. Ya, contoh misalnya rihun itu angin. Ada yang ulama mengkategorikan ya barang-barang atau benda-benda yang uncountable noun ya, yang tidak bisa dihitung itu digolongkan muannas ya. Ya, walaupun itu ada perdebatan juga karena tidak semuanya gitu ya. Karena seperti air ya, air jenisnya jenis ada kadang-kadang mudzakkar, kadang muannas. Nah, kemudian kata nafsun itu jiwa. Nah, nanti kita bahas tentang jiwa nanti mudah-mudahan malam Senin depan ya. Jadi kalau saya dijadwalkan oleh Mas Igos ya. Jadi kita membahas tentang jiwa karena banyak orang sakit jiwa. Atau jiwanya sakit, bukan sakit jiwa ya, jiwanya sakit ya. Jadi nafsu itu dalam bahasa Arab masuk ke dalam muannas, walaupun tidak ada ta marbutoh. Ya, ditandai dengan apa? Dengan di dalam Al-Quran disebutkan wan nafsi wa masawaha. Jadi haknya itu menunjukkan muannas. Atau misalnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi sifatnya mutmainnah pakai ta marbutoh, berarti nafsu itu muannas. Jadi jiwa itu kategorikan muannas. Atau syamsun, matahari itu jenis muannas. Beberapa kata nanti kita lihat di dalam perapannya di Al-Qur'an, walaupun tidak ada ta marbutoh, ya tidak ada alif maksurah dan tidak ada alif mamdudah, tapi digolongkan ke dalam muannas. Nanti dilihat dari redaksinya menggunakan kata gantinya apa. Biasanya di surat-surat pendek nanti kita lihat jadi mudzakkar atau muannas dari kata gantinya, apakah ha atau hu. Jadi kalau ha berarti muannas, kalau hu berarti mudzakkar. Itu karena nanti kita belajar tentang kata ganti atau isim dhamir. Sedangkan contoh yang di bawah ini nama orang ya, tapi dia walaupun tak marbutoh tapi orang laki-laki, maka digolongkan ini mudzakkar, tetap mudzakkar meskipun pakai ta marbutoh ya. Hamzah, Tolha, Muawiyah dan seterusnya. Nah ini pembagian nanti kita terapkan di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Quran atau dalam bacaan-bacaan doa kita yang mudzakkar sama muannas. Nah, biasanya ini mudzakkar muannas yang pasangan-pasangan nih. Yang pasangan-pasangan misalnya suami istri, itu kan pasangan. Suaminya disebut jaujun, istrinya disebut jaujatun. Jadi tinggal ta marbutoh saja. Suaminya muslimun, istrinya muslimatun gitu. Kalau suaminya mukminun, istrinya mukminatun. Jadi pasangan-pasangan. Demikian pula di hewan misalnya. Kalau misalnya sapi jantan bakorun, sapi betina bakorotun gitu. Semua jenis-jenis yang berpasangan, jadi tinggal nambahin saja yang muannas berarti pakai ta marbutoh. Jadi yang jenis perempuannya pakai ta marbutoh. Nah, tapi kalau kata-kata yang bukan manusia atau bukan hewan, yang tidak berpasangan, ya misalnya kata madrosatun ya tidak ada madrosunnya gitu karena memang ini katanya jadi dikelompokkan jadi bukan manusia atau hewan yang terkait dengan jenis kelamin ya. Jadi kalau tidak kait dengan jenis kelamin tidak bisa yang mudzakkar ditambah ta marbutoh jadi muannas ya nggak bisa. Nah, yang tadi yang pakai ta marbutoh kalau yang berpasangan, yaitu yang berjenis kelamin, baik itu manusia ataupun hewan. Jadi ini pembagian yang pertama, nanti kita praktikkan. Kalau misalnya ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan, boleh. Nah, kemudian maaf izin bertanya, Ustaz. Boleh. Iya, lupa walaupun baru dijelasin tadi isim mudzakkar dan isim muannas itu dibagi berdasarkan jenis kelamin gitu, Ustaz ya? Iya. Jadi bukan jenis kelamin, jenis ya, jenis karena ya. Ada. Jadi dua jenis itu mudzakkar yang kelaminnya memang ada yang bukan kelamin tapi pengelompokan saja. Yeah. Jadi kayak benda-benda mati, ya benda-benda mati
itu kan tidak bisa disebut jenis kelamin ya. Tapi kalau manusia atau binatang atau hewan ya itu bisa berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi jenis mudzakkar atau jenis muannas gitu. Dan ini nanti ada pasangan gitu ya. Jadi pasangannya dengan menggunakan kalau yang betina atau yang perempuan itu pakai tak marbutoh. Tapi kalau benda-benda mati dikelompokkan mudzakkar ya udah mudzakkar. Yang ini dikelompokkan muannas berarti muannas. Baik, Ustaz. Ada lagi yang mau disampaikan kalau misalnya ini sebelum kita beranjak ke ini udah yang gabung udah 25 tuh. Izin saya bertanya. Boleh. 25 Ustaz. Silakan Teteh. Kan di sini disebutkan isim mu'annas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Lalu ada beberapa isim muzakkar yang menggunakan tak marbutoh. Jadi cara mengetahuinya itu seperti apa? Anggaplah saya tidak tahu bahwa Hamzah atau Muawiyah itu nama laki-laki. Ya. Apakah harus dihafal atau bagaimana? Ya. Nah, ini yang pengecualian ini mau tidak mau harus dihafal. Artinya kita tahu barangnya atau tahu apa jenis kelaminnya gitu ya. Mau tidak mau karena memang nggak ini. Nah, sedangkan yang kata-kata kayak rihu, nafsun itu kita tahunya dari nanti di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menggunakan kata syamsun ternyata pakai domirnya, kata gantinya pakai ha. Misalnya wasyamsi waduhaha. Wasyamsi ya. Wal qamari idza talaha. Jadi qamar syamsi itu pakai hak, domirnya kata gantinya berarti muannas gitu. Atau wa nafsi wa masawaha. Jadi hak gitu ya. Atau ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi sifatnya pakai muannas. Jadi kata-kata itu terkategori muannas walaupun tidak tak marbutoh. Dan taunya dari mana? Dari kita paham maknanya dan kita paham ketika diterapkan di Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menggolongkan kata tersebut menjadi kata berjenis muannas. Walau alam. Karena ini penggolongan ya. Seperti ini cerita tentang nafsu, tentang jiwa. Rupanya memang kalau jiwa kita itu tidak berjenis kelamin. Yang berjenis kelamin itu raga kita. Kenapa raga kita ada jenis kelamin? Karena butuh untuk direproduksi. Butuh untuk nanti berketurunan kan gitu ya. Sedangkan jiwanya ya sama. Jadi tidak ada jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya hanya raganya. Makanya nanti di alam barzah ya, tidak ada jenis kelaminnya gitu. Tapi ya tadi nanti di akhirat ya di hari kiamat di surga ya nggak ada jenis kelaminnya. Kenapa? Karena memang di sana tidak ada pertumbuhan dan perkembangan dan tidak ada berketurunan lagi gitu. Ya. Jadi ini nanti ada bahasan konsekuensinya. Jadi ada makna-makna di situ kenapa menggunakan jenis muannas atau mudzakkar. Jadi, terima kasih. Jadi kita memahami kata ini ternyata luar biasa Al-Qur'an itu menggunakan kata-kata itu yang sangat dalam. Sangat dalam mana? Kenapa kok ini digolongkan muannas, kok itu digolongkan mudzakkar dan sebagainya. Karena belajar bahasa Arab itu belajar dari kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu nahwu itu ya. Jadi ngukurnya dari bahasa Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian berikutnya. Jadi setelah tadi kita mengenal isim itu dibagi dua kelompok besar, yaitu jenisnya mudzakkar dan muannas, maka di dalam kelompok itu juga dibagi berdasarkan jumlahnya. Nah, jadi ini mirip dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kita kenal kan ada she dan he ya. Jadi itu jenis laki-laki, jenis perempuan kan, si, he. Tapi kan kalau di dalam bahasa Inggris juga tidak sedetil bahasa Arab. Tidak sedetil bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab itu sudah dipisah antara mudzakkar dan muannas, nah jumlahnya pun dibedakan. Memang di dalam bahasa Inggris ada singular dan plural cuma 2 doang gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab ada 3. Jadi berdasarkan jumlah satuannya atau jumlah barangnya, jumlah orangnya, jumlah bendanya, pokoknya satuan saja ya. Jadi kalau satu orang, satu butir, satu lembar itu namanya isim mufrad. Isim mufrad. Jadi cuma 1. Nah, kalau 2 itu disebut dengan isim musanna. Musanna itu artinya isim yang jumlahnya 2. Satuan.
bisa 2 orang, 2 barang, 2 butir, 2 tangkai, 2 lembar, 2 apa saja gitu ya. Itu namanya isim musanna. Jadi kemudian kalau lebih dari 2 disebut dengan isim jamak ya. Disebut dengan isim jamak. Jamak itu lebih dari 2. Berarti mulai dari 3 dan seterusnya disebut dengan isim jamak. Jadi yang pertama tadi isim dibagi 2 besar ya, mudzakkar muannas. Nah, kemudian berikutnya dibagi lagi. Dari mudzakkar muannas dibagi jumlahnya, satuannya. Kalau 1 disebut dengan isim mufrad, berarti kalau di perempuan mufrodah pakai ta marbuthah ya. Yang 2 disebut isim musanna. Nah, kalau musanna sama di mudzakkar muannas karena tidak pakai ta marbuthah, musanna. Jadi 2. Kemudian lebih dari 2 disebut dengan isim jamak. Isim jamak. Nah, jamak ternyata jamak pun dibagi lagi. Jadi kalau dibuat ini uraian yang di samping itu ya. Isim dibagi tadi mudzakkar muannas, kemudian di bawahnya ada mufrad, musanna, jamak. Nah, jamak sendiri jamaknya ini dibagi 3 kelompok berdasarkan asalnya. Kalau asalnya yang tunggalnya, yang mufradnya mudzakkar, disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau salimnya apa? Karena salimnya tidak ada yang putus, tidak ada yang pecah kata-kata huruf-hurufnya. Ya, nanti kita lihat contohnya. Yang kemudian kalau dari jenis muannas ya, disebut dengan jamak muannas salim. Jamak muannas yang jadi ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, ada jamak tapi tidak salim, maksudnya tidak selamat. Jadi pecah, jadi huruf-huruf penyusunnya terpecah. Pecah itu dalam bahasa disebut taksir. Taksir itu pecah. Jadi jamak berarti lebih dari 2, tetapi kalimat atau katanya itu berubah dari mufradnya, berubah dari bentuk tunggalnya. Disebut dengan jamak taksir. Bisa asalnya dari mudzakkar, bisa asalnya dari muannas. Nah ini sehingga kalau dikombinasikan pembagian ini maka dibuat seperti di bagan itu ya, di tabel itu. Jadi kita lihat jenis ada mudzakkar muannas di atas, kemudian dibagi lagi ke dalam mufrad, musanna. Musanna itu sama dengan tasniyah, tasniyah itu 2 ya. Jamak kemudian jamak. Jamak. Di sini kita membagi jamak yang dari mudzakkar dan muannas saja ya. Nanti jamak taksir ada di bagian berikutnya, nanti saya jelaskan. Nah, untuk mengetahui bahwa ini adalah isim mudzakkar mufrad, nah lihat rumusnya, jadi tidak ada tambah apa-apa tuh di rumusnya, dikosongin. Contoh kan ini kata yang gampang, muslimun. Muslimun. Jadi muslimun itu adalah isim mudzakkar mufrad, gitu. Isim mudzakkar mufrad muslimun. Kalau ditambah ta marbuthah geser ke samping, isim muannas mufradah, isim muannas mufrad atau mufradah. Bunyinya jadi muslimatun. Jadi muslimun ditambah ta marbuthah menjadi muannas. Jadi isim muannas mufradah bunyinya muslimatun. Contohnya. Nah, kemudian kalau 2 mudzakkar, kemudian 2 satuan, 2 orang ya, misalnya 2 orang muslim, maka tandanya dilihat di rumus itu ada 2 jenis, ada bunyi akhirannya ani atau akhirannya aini. Ani atau aini. Nah, kapan digunakan ani, kapan digunakan aini, nanti di dalam pelajaran berikutnya. Sudah ada di dalam kalimat lengkap, dalam sentence ya, dalam kalimat. Dalam jumlah bahasa Arabnya ya. Jadi nanti ya. Tapi jenisnya ada 2, yang diakhiri dengan ani atau diakhiri dengan aini. Jadi kalau tadi muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Jadi kalau muslimani atau muslimaini adalah isim mudzakkar musanna. Jadi isim jenis mudzakkar dan 2 orang muslim. Muslimani atau muslimaini. Jadi akhirannya ingat ani
atau aini. Nah, kalau jenisnya mu'annas, kemudian 2 orang wanita muslimah, maka bunyinya muslimatani, jadi akhirnya tani, dan atau taini. Karena ada tak marbutoh tadi, tak marbutohnya karena dipasangkan dengan berdua, jadi boleh pecah tuh, boleh buka ya. Taknya boleh buka, kalau sendirian harus tertutup, tapi kalau berdua boleh dibuka dengan pasangannya ya. Jadi muslimatani atau muslimataini. Jadi tani atau taini, berarti itu adalah isim muannas musanna. Isim muannas musanna. Boleh. Boleh, mangga silakan. Enggak, itu kalau tulisannya itu harakatnya pakai doma Ustaz, muslimatun. Iya. Karena tidak pakai alif lam. Jadi nanti kita nanti ketemu. Jadi kalau pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam harus pakai tanwin. Kecuali nanti ada kata-kata tertentu yang nggak bisa menerima tanwin. Nanti bahasan berikutnya. Jadi kalau tidak ada alif lamnya maka harus dibacanya muslimun. Yang lam doma di atas lam itu? Oh, itu salah itu ya. Ya salah. Sorry. Iya. Itu salah itu. Harusnya muslimun. Kalau bukan muslimun ya. Ya salah Muslimun. itu. Oh, itu harusnya salah kasroh, Ustaz ya. Iya, tadi saya ngambil aja dari Google. Jadi salah itu muslimun ya bunyinya ya, bukan muslimun ya, salah coret. Jadi muslimun. Nah, kalau jadi musanna muslimani atau muslimain. Muslimatun atau muslimat. Jadi 2 orang, jadi muslimatani atau muslimatain. Kemudian kalau jama, isim jama muzakkar jadi atau muzakkar jama. Nah, kalau yang salim artinya tidak berubah tuh dari mufradnya, dari satunya, dari singularnya. Jadi muslimun ditambah tinggal una atau ina. Una atau ina menjadi muslimuna atau muslimina. Itu salah betulnya, domahnya. Muslimina. Muslimuna atau muslimina. Tapi kalau jama muannas salim tinggal dikasih ya taknya ini sebelum tak marbutoh dipecah dulu dengan alif menjadi muslimatun. Ada dalam kalimat nanti ada muslimatin ya, muslimatun atau muslimatin. Ayatun atau ayatin, jadi panjang. Tadi yang muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun atau muslimatin ya. Jadi ada 2 jenis. Itu jamak muannas salim. Jadi dengan demikian, jadi isim dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi jadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Jadi 6 komposisinya. Jadi kombinasinya? Ada isim mudzakkar mufrad, isim mudzakkar musanna, isim jamak mudzakkar salim. Kemudian ada 7 ya. Kemudian yang berikutnya adalah isim muannas mufradah, isim muannas musanna, isim jamak muannas salim, dan yang ke-7 isim jamak taksir. Jadi jamak taksir itu gabungan dari mufrad yang muannas dan mufrad yang mudzakkar. Nah, nanti kita lihat di contohnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau kebanyakan nanti pusing sendiri. Jamak taksir tadi, jamak taksir ini memang tidak bisa berasal dari mudzakkar, bisa berasal dari muannas. Contoh misalnya mufradnya kitabun. Musannanya atau tasniahnya musananya jadi kitabani atau kitabaini. Begitu jadi jamak ternyata bukan kitabuna, bukan kitabina, tetapi menjadi kutubun. Di dalam Al-Qur'an disebut kutubun. Jadi kutubun ini disebut dengan jamak taksir. Walaupun awalnya mufradnya tunggalnya dari mudzakkar. Kenapa disebut taksir? Karena ada yang hilang, ada yang pecah. Taksir itu pecah. Ada yang pecah, ada yang hilang, yaitu alifnya. Kata kitabun jadi kutubun. Artinya kitab-kitab. Kalau kitabun 1 buah buku, kalau kutubun buku-buku lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian contoh dari kolamun. Kolamun itu 1 pena.
Kalau 2 kolamani atau kolamaini. 2 buah pena. Begitu banyak pena, banyak pulpen, maka bunyinya jadi bukan kolamuna, bukan kolamina, tetapi menjadi aklamun. Aklam itu jamak dari kolamun. Ini disebut jamak taksir. Kenapa? Karena tadinya tidak ada alif di tengah, ternyata ditambahin dengan alif. Kemudian ada alif juga di depan. Jadi kolamun jadi aklam. Maka disebut dengan jamak taksir. Ada juga yang jadi muannas seperti sajarotun. Sajarotun isim muannas mufrodah. Jadi 1. Kalau 2, ya 2 pohon itu sajarotani atau sajarotaini. Begitu banyak pohon-pohonan atau banyak pohon, bunyinya jadi asjarun. Jadi asjarun bukan sajarotun ya. Tetapi asjarun. Asjar itu jadi jamak taksir, jamak yang pecah hurufnya. Dari tunggalnya, dari mufradnya jadi pecah, ditambahin alif. Asjarun. Babun itu jadi muzakkar, jadi abwabun. Rajulun jadi rijalun. Ar-rijalu qawwamuna, ya ar-rijalu berarti laki-laki banyak. Kalau 2 orang laki-laki rajulani atau rajulaini. Kalau banyak kan rijalun, itu isim atau jamak taksir. Kemudian ustadun itu 1 orang ustad. Ustadzani berarti 2 orang ustad. Ustadaini sama 2 orang ustad. Begitu banyak ustad asatidah atau asatid. Ada yang mengatakan asatid, ada yang asatidah. Ya, itu ustadznya banyak. Jadi isim jamak taksir. Goniyun misalnya 1 orang yang kaya. Kalau 2 orang goniyani atau goniyina. Tapi kalau banyak kan agnia, para agnia disebutnya. Alimun 1 orang ulama, 1 orang yang berilmu. Kalau 2 orang alimani atau alimaini, ya 2 orang. Kalau banyak kan orang-orang pintarnya banyak, ulamanya pintar jadi ulama. Makanya ulama itu sudah sebenarnya orang alim banyak. Tapi kita sering kali nyebutnya para ulama. Jadi atau seorang ulama. Jadi sebenarnya salah itu, seorang ulama. Ulama itu adalah jamak dari alimun. Jadi alimun orang yang berilmu. Ya, rasulun seorang rasul, panjang rasulun seorang rasul. Tapi kalau banyak kan rusulun jadi pendek seperti kutubun. Rusulun. Baitun jadi buyutun, buyut ya. Buyutun itu jamak taksir. Nah, terkait dengan jamak taksir karena tidak ada pola khusus mau tidak mau kita harus menghafal. Nanti kita nemukan di dalam Al-Qur'an, kemudian kata gantinya apa? Sama dengan tadi ya, kata-kata digolongkan muannas tapi tidak mengikuti pola. Ini juga sama, jamak tapi tidak mengikuti pola jamak mudzakkar salim dan tidak mengikuti pola jamak muannas salim. Maka yang seperti ini, jamak taksir ini harus dihafal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, Ustaz, saya dari Syafrul, Ustaz. Siap. Untuk ya emang tadi jamak taksir emang hafal ya. Cuman dari ada 6 contoh tadi yang tadinya di bentuk tunggalnya itu tanpa alif, begitu di jamak yang untuk yang 2 sih tidak ada persoalan. Untuk yang taksirnya selalu muncul alif, tambahan alif gitu. Cuman ada yang tidak ya kayak kutubun, kitab jadi kutubun itu. Nah, apa memang hanya penambahnya itu alif saja untuk taksirnya pada yang lain? Jadi ini jadi alif ya, alif ya, mati, waw mati. Sebenarnya ada 3, ada tiga yang disebut dengan huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit, ya, huruf penyakit. Ini bahasa di dalam bahasa bukan penyakit jadi masalah enggak. Huruf ilat itu ada 3, ada alif mati, ada waw mati, ada ya mati. Jadi 3 huruf ini sering nambah, sering tidak ditulis, hilang. Hilang ya. Jadi kadang hilang, kadang masuk. Kadang muncul. Ya, kadang muncul. Itulah yang mengakibatkan jadi alif mati, waw mati, ya mati itu menjadi panjang. Panjang itu bahasa Arabnya mad. Jadi mad makanya disebut dengan mad tabi'i atau mad asli ya.
Mad asli itu panjangnya asli itu gara-gara ada 3 huruf ini yang masuk kadang ada atau keluar. Mesti tadi dari kolamun jadi aklam, jadi panjang kan? Aklamun, jadi mad tabi'i itu. Itu ada alif mati. Betul. Ada juga nanti wawu mati, misalnya nafidun menjadi nawafidu. Jadi yang masuknya wawu mati. Jadi bukan hanya alif mati, tapi bisa wawu mati. Atau bisa juga bisa ya juga. Iya. Jadi bisa ya, bisa waw, bisa alif. Jadi 3 huruf ini yang mengakibatkan tadi taksir atau pecah, atau yang mengakibatkan mad jadi panjang. Makanya disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, atau menjadi taksir. Dan 3 huruf ini kadang masuk, kadang tidak, kadang dibuang. Seperti kata ismun dalam bismillah ya. Jadi alifnya hilang gitu. Jadi itu alif mad jadi hilang. Ada yang hilang, ada yang muncul gitu ya. Betul, betul. Jadi dihafal jadinya. Betul. Jadi 3 huruf ini, makanya nanti kalau kita belajar tajwid, nah kita belajar tentang mad. Jadi kalau kita sudah belajar nahwu, belajar tajwid itu jadi gampang. Oh ini yang jadi penyakit ini, yang menjadi panjang. Jadi kalau orang baca Al-Quran, kemudian ada alif mati, dibaca pendek misalnya, itu ketahuan. Nah, ini ada yang hilang 1 huruf nih. Dan pasti maknanya berbeda. Kata rusulun dengan rasulun berbeda. Nih, rasul kan tadinya ada wawu mati tuh, rasul. Jadi wawu mati panjang tuh. Justru jamaknya wawu matinya hilang. Jadi rusulun gitu. Tapi tadi rojulun itu tadinya nggak ada wawu, malah justru ini ditambah dijalun, tambah alif mati. Jadi alif mati, wawu mati, ya mati itu yang sering masuk atau keluar, sering ditambah atau sering dihilangkan. Dan ini yang menariknya bahasa Arab dan menariknya belajar Al-Quran itu. Jadi insya Allah nanti kita menemukan tuh. Jadi mukjizatnya Al-Quran itu karena dari bahasanya luar biasa. Baik, ada lagi? Ya, Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, untuk yang ustazun, mufradnya kan ustazun. Kalau jamak taksirnya asatizatun atau ada juga asatiz ya? Asatid kalau boleh ya. Dua-duanya. Jadi bisa laki dan perempuan dong untuk yang ustazun. Iya, sebenarnya kan gini, tergantung di situ. Tergantung. Jadi kalau ustazah, kan kalau mufradnya ustazah ya, kalau muannas ya, ustazah. Berarti asatidah itu ya para ustazah gitu ya. Tapi kalau ustaz sebenarnya ini mungkin ada, saya nggak tahu ya. Kalau saya menggunakan asatid. Asatid. Kenapa? Karena ini ya laki-laki, jadi nggak pakai tamar buto. Jadi asatid juga biasa disampaikan asatid. Asatid itu berarti para ustaz. Kalau asatidah itu biasanya para ustazah gitu ya. Tapi kadang-kadang asatidah juga digunakan untuk para ustaz. Oh gitu. Soalnya di tabel ini saya lihatnya ustazun jadi asatidah gitu. Ya. Makanya saya bertanya Ustaz. Iya, boleh sebenarnya boleh dua-duanya. Oh gitu. Boleh dua-duanya karena sudah jamak taksir secara bahasa semua jenis jamak taksir itu nanti jenisnya muannas kecuali yang hakiki. Hakiki seperti misalnya rasulun, jamaknya rusulun. Rusulun kan laki-laki semua. Jadi pasti jenisnya jenis mudzakkar karena hakiki gitu kan. Tapi kalau asatidah itu bisa ustadzah, bisa ustadz gitu ya. Jadi di dalamnya kalau campur maka bisa menggunakan kata asatidah, bisa menggunakan kata asatid. Asatidu gitu ya, tapi tidak pakai tak marbutoh. Tapi maksudnya adalah banyak ustadz. Walau alam. Jadi mohon maaf ini saya tabel ini kebetulan bukan saya yang bikin, jadi saya ngambil aja. Nggak sempat saya bikin sendiri, jadi mudah-mudahan bisa jadi alat bantu. Kalau salah-salah mohon dimaklumi lah, dimaafkan. Ustadz maaf, ada nggak bukunya gitu loh? Ini kan Ustadz bilang ada, memang mau nggak mau harus dihafal gitu ya. Tadi seperti mu'anas yang syamsun, rihun gitu ya. Ada nggak buku yang memang ya kita bisa menghafal gitu? Kalau bahasa Inggris kan dulu kita ada tuh ya tabelnya go, when, gone misalnya. Dan seterusnya gitu. Nah itu bagaimana kalau untuk bahasa Arab ini yang untuk mufrad? Ya, yang tadi ya, yang mu'anas dan muzakkar dan mufrad, musanna dan jama itu ada enggak yang
bukunya yang kita bisa menghafalnya gitu. Mungkin ada ya. Coba saya belum pernah nyari ya. Saya mungkin ada ya. Tapi kalau yang ini yang khusus jamak taksir ya. Jamak taksir. Paling saya pahamnya biasanya ada kaidah. Dalam bahasa Arab itu ada kaidah. Kaidahnya biasanya kalau jamak taksir mengikuti misalnya wazan atau kaidah misalnya bentuk atau apa bentuk nawafidu misalnya nawafidu masajidu ya, itu bentuk-bentuk seperti itu ada istilah dalam bahasa Arab disebut wazannya atau standarnya, pola atau polanya ya, polanya. Tapi kalau yang khusus mencantumkan jenis-jenis jamak taksir mungkin ada, tapi saya belum pernah nyari ya, bukan. Mungkin ada ya, mungkin ada. Kalau kita rajin nyari mungkin ada kumpulan bentuk jamak taksir yang ada di Al-Qur'an yang sehingga kita bisa menghafal. Tapi kalau toh pun tidak, maksud saya gini, kita bisa sambil baca, nanti kita bisa mengidentifikasi sendiri, oh ini maksudnya jamak. Jadi nanti kita sambil baca Al-Qur'an sehingga kita nanti benar bacanya. Ingat, kalau kita beda bacanya, bisa beda tajwidnya ya, itu bisa beda dari contoh ini, pembagian ini, bisa beda jumlah. Jadi kalau misalnya Rasulun dibaca Rusulun, itu sudah beda makna. Yang satu Rasul, satu orang Rasul, yang satunya para Rasul. Jadi panjang pendek itu jadi penting dibaca benar karena akan merubah makna. Salah satunya adalah makna jumlahnya berbeda. Atau misalnya kata nanti jamak muannats salim yang kita bahas sebelumnya nih, jamak muannats salim, misalnya kata muslimatun atau ayatun. Ayatun pendek berarti satu ayat. Tapi kalau ayatun ada mad tabi'i di situ dipanjangkan 2 harokat, ayatun artinya ayatnya banyak, ayat-ayat lebih dari 2 ayat. Namanya jamak muannats salim. Jadi muslimatun dengan muslimatun. Bedanya cuman alif ya, mati. Jadi mad tabi'i. Jadi kalau kita bacanya salah karena tidak dipanjangkan, jadi maknanya jadi berubah. Kalau ayatun dibaca pendek berarti satu ayat. Tapi kalau ayatun wa min ayatihi an khalaqalakum min ayatihi, jadi di antara tandanya banyak. Ayatnya banyak. Tidak boleh dibaca wa min ayatihi, jadi ayatihi dari satu ayat doang gitu. Dan contoh yang lain ya, yang lain. Terutama di jamak taksir dan jamak muannats salim ini ya, yang sering kali panjangnya tidak terbaca. Makanya baca Quran itu jangan ngebut, jangan mentang-mentang hafal kemudian ngebut ya. Baca Yasin nggak jelas panjang pendeknya, atau misalnya baca Fatihah dengan satu nafas misalnya. Jadi panjang pendeknya hilang, itu juga akan merubah makna. Jadi kalau kita sudah belajar nahwu nanti tahu tuh ini salah dan salahnya bisa fathah. Belum lagi nanti kalau sakalnya yang harusnya dhammah dibaca fathah atau dibaca kasroh, itu juga beda maknanya karena beda kedudukan dalam kalimatnya dan seterusnya. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan istiqomah ini akan terus, ini masih dasar-dasar betul ya. Jadi kita membagi kata ini. Jadi harus betul-betul difahami. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Sam. Nah, ini kita praktekkan lagi seperti yang kemarin ya. Dipraktekkan lagi di dalam surat Al-Fatihah. Cuman sekarang udah tambah nih. Kalau kemarin baru minggu yang lalu kita baru bi huruf jar, ismi isim karena ada huruf jar, Allahi isim karena ada alif lam. Ar-Rahman itu isim karena alif lam, Ar-Rahimi isim karena alif lam, baru gitu aja. Nah sekarang ditambah nih, ditambah karena pembagian isimnya sudah bagian isim berdasarkan mudzakkar muannats, isim kemudian mufrad musanna jama'. Jadi tambahin ya. Jadi bi huruf jar, ismi adalah isim mudzakkar. Kenapa kok mudzakkar? Karena tidak ada ta marbutah. Jadi ismun ya, ismun adalah isim mudzakkar. Terus mufrad musanna atau jama'? Oh, dia mufrad. Kenapa? Karena tidak ada ani atau aini, tidak ada una atau ina. Jadi ismun adalah isim mudzakkar mufrad. Karena ada bi di depannya huruf jar, maka bunyinya jadi ismi. Alifnya dibuang jadi bismi.
Bismi. Bi huruf jar, ismi, isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad. Allahi. Allahi di situ isim, kita sudah dari sebut tadi awal isim. Dia kasroh karena dia mudhof ilaih, namanya disandari oleh kata ismi. Jadi pakai kasroh. Jadi ismi Allahi. Allahi adalah lafadz ya, lafadz Allah itu adalah isim mudzakkar mufrad. Jadi isim bukan fiil, bukan huruf, mufrad bukan musanna, bukan jamak. Kemudian isim mudzakkar mufrad, karena satu. Kemudian ar-Rahmani. Ar-Rahmani kita sudah sampaikan isim karena alif lam. Isim apa? Isim mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda muannas, tidak ada marbutoh. Jadi kalau muannas bunyinya bukan Rahman tapi Rahmatun. Rahmat, ar-Rahmatu ya, rahmah ya. Itu makanya ada Siti Rahmah. Jadi kalau ar-Rahman ini isim mudzakkar mufrad. Ar-Rahimi sama. Ar-Rahimi isim mudzakkar mufrad. Bisa nggak jadi muannas? Ya bisa, jadi rohimah gitu ya. Rohimah pakai ta marbutoh. Ya, isim mudzakkar mufrad. Alhamdu itu juga isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad. Li huruf jar. Allahi sama dengan di atas, isim mudzakkar mufrad. Rabbi, ya Rabbi ini pengganti dari lafaz Allah. Namanya badal, pengganti itu sama dengan yang digantikan. Jadi Rabbi adalah isim mudzakkar mufrad. Al-alamina, nah ini yang kemarin yang ditanyakan. Al-alamina ini adalah isim mudzakkar, pasti mudzakkar alam ya. Dan ini adalah jamak, isim jamak mudzakkar salim. Isim mudzakkar jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena akhirannya ina. Jadi alam itu satu, alamani dua alam, alamina alam semesta atau seluruh alam ya. Alam yang banyak gitu ya. Jadi alam apa saja ya, ya tergantung ya. Yang dinafsirkan alam ini ya. Alam dunia, alam akhirat atau alam kubur atau alam dalam pengertian tata surya ya, dan seterusnya. Jadi lafaz alamin ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Ar-Rahmani sama dengan di atas isim mudzakkar mufrad. Ar-Rahimi isim mudzakkar mufrad. Maliki ini sama dengan Robbi, pengganti dari lafaz Allah. Maliki yaumiddin. Jadi isim maliki isim mudzakkar mufrad, yaumi isim mudzakkar mufrad, ad-dini isim mudzakkar mufrad. Kok ikan ina ya, ini ya, kok bukan jamak? Kenapa? Karena ini dal ya sama nun itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah, jadi bukan tambahan. Ya. Bukan tambahan seperti musanna aini. Bukan tambahan seperti jamak mudzakkar salim seperti ina, tapi karena din di sini adalah kata, satu kata, dan dal ya dan nun din. Jadi adini isim mudzakkar mufrad. Iyaka, nah nanti kita belajar tentang kata ganti. Jadi iyaka itu domir, nanti kita belajar. Na'budu itu fiil, kita belum belajar fiil. Wa huruf atof nidan. Iyaka juga isim domir, kita belum belajar. Nasta'inu ini fiil, nggak ada tanda-tanda isim, jadi kita belum pendalam. Insya Allah nanti sabar, dari pertemuan berikutnya nanti ketemu ini fiil apa. Ihdina ini juga sama, ihdi fiil ya, kata perintah atau doa. Ya, belum kita pelajari. Nah-nya isim domir juga belum kita. As-siroto. As-siroto adalah isim karena ada alif lam. Isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad. Mudzakkar karena tidak ada ta marbutoh, mufrad karena tidak diakhiri dengan aini atau ina atau ani atau una ya. Jadi as-siroto isim mudzakkar mufrad. Al-mustaqima ini juga isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad. Bisa nggak jadi jamak? Bisa, mustaqimuna gitu. Tapi enggak. Di sini kan mustaqim. Jadi tidak ada una, tidak ada ina. Ya, tidak ada ani, tidak ada ini. Jadi isim mudzakkar mufrad. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirato ini sama dengan di depannya.
Cuma di depannya pakai alif lam, tapi di sini tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena dia diidofahkan namanya, disandarkan ke kalimat sesudahnya, ke alladzina. Jadi sama-sama isim, karena siroto itu di depan kita sudah katakan isim, maka siroto yang berikutnya juga isim. Jadi katanya sama kan. Jadi isim mudzakkar mufrad. Alladzina belum kita pelajari, nanti isim mausul. An'amta fi'il belum kita pelajari. Alaihim ala huruf jar. Ala huruf jar, him berarti isim, tapi isim domir ini nanti kita pelajari. Ghairil maghdubi ini sama dengan sirotol ladina, diidofahkan atau disandarkan. Ghairi isim mudzakkar mufrad, al maghdubi alif lam isim mudzakkar mufrad. Ala huruf jar, him isim domir, wa huruf ataf, la ini huruf nafi yang artinya bukan. Abdallina isim mudzakkar jamak mudzakkar salim, kan akhirannya ina. Sama dengan alamina. Jadi bisa doluna, bisa dolina. Jadi asal kalau tunggalnya abdollu, satu orang yang sesat. Kalau abdolina, orang-orang yang sesat atau orang-orang yang tersesat gitu. Lawan dari orang-orang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Nah ini di surat Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini cernanya lama Ustaz, satu-satu. Kenapa? Mencernanya lama, diajar satu-satu, harus ditulis kayaknya nih Ustaz. Kalau nggak ditulis kayaknya sih agak susah. Iya, harusnya bawa buku ya. Iya betul ditulis. Iya Ustaz, bisa di-share nggak Ustaz ya nanti ini? Nanti ya nggak mengikuti kita karena pembicaraan Ustaz cepat, jadi kita agak keteteran ininya mengikuti tulisannya gitu. Ya apa-apa, kan ada bukunya di-share nggak di ini kan? Udah ada di buku kan? saya juga baca. Ya, nanti bukunya kan udah di-share kemarin ya, nanti dibaca lagi. Dan saya sebenarnya pelan-pelan ini, sangat pelan. Jadi tapi yang nanti diulang lagi. Jadi santai aja, asal istiqomah aja. Makanya saya sering mengatakan ya istiqomahnya harus sabar, istiqomah. Karena belajar bahasa Arab ini tidak bisa buru-buru. Kadang pengen tanya yang nanti padahal ya. Jadi sabar dulu pelan-pelan. Nggak apa-apa. Kalau sekarang masih kelewat-lewat kan nanti diulang-ulang. Syaratnya tadi hadirnya rajin ya. Jadi memang kalau diperlambat juga saya juga bingung. Diperlambatnya sampai seperti apa. Tapi nanti kan diulang-ulang lagi. Insya Allah nanti kita nanti kita akan terus ngulang. Tadi saya katakan kan tadi, misalnya jadi Bismillah aja diulang lagi tadi. Yang kemarin hanya ismi isim. Sekarang isim mudzakkar mufrad. Jadi sudah terbayang isim itu karena diawali oleh huruf jar. Mudzakkar karena tidak ada ta marbutoh. Mufrad karena tidak ada ani, ina, aini, una gitu ya. Nah, itu berarti ismun isim mudzakkar mufrad. Nanti ini kalau istiqomah gitu. Nanti itu kata gantinya jadi hu. Kalau isim mudzakkar itu jadi hu. Contohnya nih, kalau seorang laki-laki meninggal, maka kita doanya Allahumma gfir lahu gitu. Warhamhu gitu. Tapi kalau tadi misalnya yang muslimatun, misalnya muslimatun, perempuan nih. Muslimatun seorang perempuan beragama Islam. Isim muannas mufradah. Muslimatun. Berarti meninggal kita doakannya Allahumma gfir laha. Jadi kata gantinya beda gitu. Allahumma gfir laha. Jadi membedakan jenis ini menentukan nanti kata gantinya. Jadi harus paham. Makanya kita nanti akan terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang, jangan khawatir. Yang penting intinya istiqomah dan sabar. Jalani dan niatkan ingin mempelajari Al-Quran sehingga kita dapat pahalanya belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Insya Allah kesabarannya itu akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada yang ingin bertanya Ustaz? Silakan. Sampai ini Bu Dila. Ini Dila ya, silahkan. Kalau ada yang dadah itu
Ada yang nanya. Iya tadi mau tanya. Ya, Bu Dila silakan, Bu. Bu Nidila silakan. Saya nggak manggil Bu Dila, Mbak lah ya. Mbak Dila silakan. Jangan di-mute, Bu. Ya, tolong di unmute. Unmute. Dila ininya. Atau lanjut. Yang lain ada mungkin? Yang lain sebelum. Halo Mbak Dila. Jadi nanya. Ini saya. Itu udah. Dila. Silakan Mbak. Halo. Atau yang lain dulu mau tanya? Boleh silakan. Saya aja dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, nanya aja, nggak bayar ini, nggak usah malu sama teman sendiri. Pak Ustadz, kalau ini kan ada ini anggota badan yang berpasangan, tangan, itu masuk apa itu? Muzakkar atau di dalam buku yang saya tulis ya. Ya, itu jenis mu'annas. Jadi kalau yang berpasangan, anggota tubuh nih, badan, tangan misalnya, tangan berpasangan ya, kiri kanan, itu disebut yadun, yadun itu mu'annas. Ya. Kemudian rijlun kaki berpasangan. Itu mu'annas. Kemudian uzunun, telinga berpasangan. Kemudian ainun berpasangan ya. Dua-dua ini pakai jenisnya jenis mu'annas. Oh ya. Walaupun tulisannya misalnya tidak ada tamar butoh, tapi ya kan? Kita karena berpasangan masuk kategori mu'annas. Mu'annas. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya. Sama dengan tadi yang uncountable noun ya, uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Seperti rihun, maun walaupun maun air ya. Air ada yang mengatakan mudzakkar, ada yang mengatakan mu'annas. Tapi kalau kita lihat dari konsistensi dalam Al-Qur'an, dia jenisnya jenis mu'annas. Mu'annas ya. Yang tidak bisa dihitung ya. Iya. Oke, makasih. Ya, mangga. Mbak Dila tadi mau silakan. Jadi mau nanya? Iya. Dengar nggak Pak Ustadz? Udah dengar belum? Udah. Oh iya. Ini Pak Ustadz, saya sejak sering baca terjemah gitu lah, sama belajar bahasa Arab dikit-dikit itu ada yang menjadi pertanyaan saya gini, bahwa kata dalam bahasa Arab itu kan dibagi antara muzakkar dan mu'annas. Ini maaf, pemikiran saya itu mu'annas itu arah ke perempuan ya, muzakkar arah ke laki-laki. Ya walaupun benda segala macam yang bukan manusia pun termasuk muzakkar atau mu'annas. Nah, pertanyaan saya, apa filosofinya Allah itu dimasukkan kepada muzakkar, ya kan? Nah, dan kata gantinya pun biasanya hu ya, kalau kita menyandarkan Allah gitu. Dan dari tadi kan setiap Allah Robi itu kan muzakkar, mufrad gitu kan, ya, bukan? Nggak ada yang mu'annas. Nah itu saya pengen tahu aja. Ya. Jadi pertanyaan. Ya. Baik. Jadi kita membahasnya lafadz ya, lafzul jalalah, lafadznya, bukan zatnya. Jadi kalau sudah ke zatnya itu sudah di luar jangkauan akal kita. Kalau sudah di luar jangkauan akal kita yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka kita kembali kepada dalil nakli, yaitu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa serupa dengan apapun. Jadi kita hanya membahas sekarang lafadz Allah, lafadznya ya, lafadznya. Jadi kata itu saja yang kita sebut dengan isim mudzakkar, kemudian domirnya pakai hu gitu ya. Karena bahasa ini bahasa manusia, sehingga manusia bisa mempelajari sebenarnya bukan berarti zat Allah itu laki-laki, itu di luar jangkauan akal manusia. Sehingga kalau sudah di luar jangkauan akal manusia, maka kita sami'na wa ata'na kepada Al-Quran, dan Al-Quran menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun, sehingga tidak bisa disamakan misalnya dengan laki-laki atau perempuan atau yang lain. Dan itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Bagaimana dulu orang-orang musyrik itu kemudian menyamakan bahwa malaikat itu anak-anaknya Allah gitu ya, atau anak perempuan, jadi anak perempuannya dan seterusnya. Itu semuanya dicela oleh Al-Quran. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menisbahkan Allah disamakan dengan makhluk. Jadi khaliq disamakan dengan makhluk. Sehingga kita samina wa ta'na kepada Al-Quran. Sedangkan yang kita bahas jenis muzakkar mu'annas itu lafadznya, katanya.
Jangan sampai membahas tentang zatnya. Gitu ya, Mbak? Ya, berarti kalau ada yang bertanya, jawabnya seperti itu ya. Saya juga bingung kalau anak-anak bertanya. Soalnya kan, apalagi kalau kita ininya ke bahasa Inggris gitu kan. Iya. Nah, bahasa Indonesia kan Allah tuh nggak bisa diganti dengannya laki-laki atau perempuan gitu. Tapi di bahasa Arab sendiri masuk ke muzakkar gitu. Iya. Ya udah. Makasih Pak Ustadz. Sebenarnya gini juga, seperti kalau kita cerita zatnya, jangankan Allah ya. Kita bahas tentang nyawa saja, ruh ya, nyawa. Siapa yang bisa menjelaskan nyawa itu jenis laki-laki atau jenis perempuan? Nyawa ya. Terus bendanya benda padat, benda cair atau benda gas juga. Nggak bisa kita. Itu saking lemahnya akal manusia. Yang ada dalam diri kita pun kan kita bernyawa semua nih. Adakah yang bisa mendefinisikan tentang nyawa, hakikat nyawa? Nggak ada. Makanya ketika orang-orang dulu bertanya kepada Rasulullah tentang nyawa, itu dijawab langsung oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, katakan nyawa itu urusan Tuhanku. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit gitu ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Sehingga kalau akal kita sudah mulai memikirkan sesuatu yang tidak dijangkau oleh pikiran kita, oleh panca indera kita, maka kita harus stop. Stop di mana? Stop di ayat-ayat yang tanziliyah, yaitu nakliyah. Jadi berdasarkan ayat-ayat saja. Samina wa ta'na saja. Nanti ketemu juga kok. Insya Allah kita akan ketemu dengan Allah, ya, zat yang namanya sering kita sebut-sebut setiap saat, yang sangat kita nantikan pertolongan, perlindungannya, dan tempat bergantung kita, disebut terus namanya, dan nanti akan berjumpa dengan zatnya di dalam surga, insya Allah. Dan itu satu kebahagiaan, puncak kebahagiaan penduduk surga itu adalah ketika berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang berpuasa itu ya kata Rasulullah kan, lisoimin farhatani, farhatun inda liiftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya di dalam surga. Amin. Baik, silahkan lanjut yang lain. Nggak apa-apa nanya seperti ini juga. Ini kan kita sambil belajar isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya ansip belajar bahasa Arabnya ya, karena justru kita belajar untuk itu, untuk memahami apa-apa yang kita selama ini masih ragu terkait dengan bacaan di Al-Quran. Ya, termasuk misalnya tadi makhraj, tajwid ya, jadi include di dalamnya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita latihan lagi. Latihan lagi. Mbak Dila mau nanya lagi? Enggak sih. Oke. Itu dari tadi. Saya sih cuman mengusulkan aja Pak Ustadz untuk metodenya itu mungkin untuk teman-teman yang baru banget gitu ya mempelajari bahasa Arab, memang harus banyak latihan. Pak Ustadz bimbing, misalnya ditunjuk aja, misalnya satu Sabtu, coba ini ayat ini bagaimana gitu. Maaf nih nggak ngajarin karena saya juga seneng kalau belajar kayak gitu. Iya. Supaya nancep. Iya. Bagus juga Mbak. Jadi makanya media ini saya juga lagi, kan ini baru ya, kalau pakai virtual kayak gitu, pakai Zoom ini, saya kira model baru, dan apalagi dengan pesertanya banyak ya, kita tidak tahu ini pesertanya itu benar-benar concern dengerin atau sambil ya, karena saya juga kadang-kadang kalau ikut Zoom, ikut meeting juga kadang-kadang sambil tidak serius gitu ya, walau alam. Tapi artinya memang yang diusulkan Mbak Dila saya kira bagus juga. Nanti teman-teman kan sama teman ini ya, jadi nggak usah malu-malu ya, salah mah biasa aja, orang lagi belajar mah salah mah udah biasa ya. Jadi bagus juga, nanti coba ini kan, dan saya praktekannya sebagaimana saya sampaikan awal ya, ke surat-surat pendek. Dan tadi kita belajar surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek dari juz 30 itu juz terakhir dari belakang. Jadi ya insya Allah kan teman-teman juga nggak terlalu asing lah ya. Yang paling dasar pun kalau Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq yang kayaknya udah hafal, mungkin itu nanti di ini kan sambil menerapkan itu. Ya, sama bacaan sholat nanti.
bacaan sholat juga kan mungkin ya hafal tapi nggak tahu maknanya, atau tadi bisa jadi salah-salah atau tidak jelas. Boleh juga nanti kita latihannya ke bacaan sholat. Bacaan sholat. Karena surat Al-Fatihah kan juga bagian dari rukun ya, bacaan sholat. Boleh, insya Allah mulai minggu depan mungkin saya nanti, ini kebetulan juga saya terus terang agak nggak enak juga kalau nyuruh ini. Ini kan teman-teman sendiri. Khawatirnya kagok saya nurunin sama udah ada yang sudah jadi kakek, atau kakek cuma saya doang ya. Bukan nyuruh Pak Ustadz, ya siapa yang mau aja gitu. Oh gitu, oke. Ya, satu ayat, nah ini apa gitu. Boleh. Siap. Insya Allah. Jadi ini usulan yang bagus. Gimana Mas Arya, oke? Kita terima, kita tampung ya. Siap, Ustadz. Tapi nanti saya disuruh ngumpet aja kalau saja. Itu Mbak, jadi kadang-kadang ini, jadi kasih PR misalnya. Saya minta itu. Gila udah jago soalnya Ustadz. Arya malu sama Iis doang biasanya itu. Jagoan Iis gila. Iya. Baik Ustadz, sekali-sekali boleh gitu ya. Bersedia tadi benar kata Dila, siapa yang bersedia nih ya silahkan. Iya. Jadi memang model-model ini, tapi tadi tugasnya ini tugas pribadi masing-masing nih. Jadi yang tadi kita sudah pelajari kan, makanya bukunya kemarin saya share ya. Bukunya saya share, kemudian ini juga nanti silakan di ini yang bahan-bahan bacaannya yang sebelumnya juga sudah saya share. Kemudian prakteknya kan di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an. Jadi memang diulang-ulang. Jadi kalau tidak diulang-ulang ya udah seusia kita ini memang susah. Jadi makanya sambil baca Quran, sambil kemudian diidentifikasi, oh ini isim ini mudzakkar, ini mudzakkar mufrad, ini isim mudzakkar musanna, ini isim mudzakkar jamak mudzakkar salim, terus gitu ya. Karena ini materinya baru tanda pembagian itu. Nanti kalau sudah nanti terakhir ya. Terakhir itu nanti kalau baca alhamdu juga udah lengkap tuh. Alhamdu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun alal akhir. Di anahu isim mudzakkar mufrad ma'rifah. Udah sampai gitu berarti dia sudah bisa mengerab namanya, mengirab ya. Itu sudah paham ilmu alatnya. Kalau sekarang baru identifikasi aja isim mudzakkar mufrad. Ya, baru itu. Nah, nanti lebih lengkap lagi seterusnya. Dan sengaja saya buatnya materinya diulang-ulang dan diurutkan karena tadi bisa jadi minggu kemarin nggak ikut atau nanti misalnya minggu depan nggak bisa gitu ya, makanya kita ulang lagi ketika prakteknya. Dan boleh juga nanya kemarin nggak ikut belum jelas gimana, tapi di rumah dibaca juga, di rumah dibaca kemudian dipraktekkan, kemudian kalau ada yang nggak jelas ditanyakan pas pertemuan seperti ini. Jadi sehingga tidak ada istilah ketinggalan, ya, ketinggalan. Jadi lebih banyaknya sebenarnya ini muridnya yang aktif, ya, lebih banyak muridnya yang aktif sendiri, proaktif. Bahkan bisa jadi pas pertemuan ini sebelum mulai sudah forum tanya jawab dulu dengan materi yang kemarin, misalnya minggu yang lalunya, boleh juga, nggak ada masalah. Dan saya dengan senang hati akan ngikuti itu. Jadi kalau tadi diprotes karena kecepatan, sebenarnya saya merasa sudah lambat banget itu. Tapi masih cepat juga ya, nanti diulang-ulang aja. Tidak ada masalah. Sepertinya memang bahan dari Ustadz perlu dicetak nih Ustadz ya, cetak jadi bisa ngelihat lagi ke belakang karena begitu pindah slide Ustadz slide sebelumnya udah lupa lagi. Jadi harus pegangan buku. Iya. Oh, iya, bukunya yang kemarin desain boleh di print ya. Iya, bisa Ustadz ya. Boleh di print di ini kan kemarin sudah saya share sengaja. Ya, jadi itu minimal itu pegangannya lah. Kalau bisa teman-teman juga bawa buku, sambil nulis. Jadi sambil latihan nulis ya. Syukur-syukur sambil nulis, belajar nulis bahasa Arabnya. Jadi karena dikasih PR aja, Tat. Dikasih PR aja. Nggak mau masuk Ustadz dikasih PR. Dikasih PR banyak yang nggak masuk nanti. Saya udah punya pengalaman, Mbak. Jadi
Udah lah. Oh gitu. Ya kapan? Nanti pada bubaran tuh satu-satu tuh karena belum ngerjain PR. Jadi gayanya gaya anak-anak dulu gitu loh. Kalau Ahwat mah rajin-rajin Ustadz. Ahwat rajin-rajin dikerjain. Iwan yang suka nggak rajin. Ya rajin. Biasanya fotokopi catatan temennya. Iya. Ya. Jadi nggak usah ini, jadi nugasin sendiri aja. Jadi masing-masing sendiri karena ini balik lagi ya. Jadi belajar ilmu alat itu nahwu sorof, kemudian makhraj tajwid itu bagian dari mempelajari yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Qur'an. Jadi thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, menurut itu wajib bagi setiap muslim. Salah satunya adalah belajar ilmu tentang Al-Qur'an. Ya, ilmu alat tentang Al-Qur'an itu ada tajwid, ada makhraj, ada nahwu, ada sorof. Minimal 4 ilmu itu sebagai syarat untuk memahami Al-Qur'an itu harus dikuasai. Jadi memang yang paling berat kalau tajwid makhraj mungkin ya waktu anak-anak dulu yang belajar nih. Kalau yang tidak belajar memang ya gimana bisa tahu gitu ya. Tapi minimal itu biasanya awal-awal baca sudah belajar tuh tajwid makhraj. Tapi yang nahwu dan sorof ya. Sorof ini menelusuri asal kata ya, atau menentukan kata ya asalnya dari mana, atau etimologi ya, itu memang lebih sulit. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Karena yang di depan saya ini, yang ikut forum ini 60% berbahasa Arab ngomongnya. Ngomongnya udah berbahasa Arab. Ini yang di depan saya ini ngomongnya berbahasa Arab 60%. Bahasa seharian itu bahasa Arab. Coba aja dibuktikan misalnya. Misalnya Mas Arya bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permuatan Rakyat yang mereka sedang bermusyawarah dan mengumumkan hasil musyawarahnya di dalam surat kabar, dalam koran dan majalah. Itu isinya bahasa Arab semua. Iya, musyawarah, kabar ya Ustaz. Iya, surat kabar, majalah, koran, kertas gitu ya, sakit, dewan, itu semuanya bahasa Arab. Kita ini sebenarnya ngomong bahasa Arab nih. Apalagi begitu sholat, nggak boleh sholat diganti dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Sunda. Jadi ketika sholat full itu 100% ngomongnya bahasa Arab semua. Ya. Sehingga sebenarnya kalau seorang muslim atau muslimah ya belajar bahasa Arab itu sebenarnya belajar bahasanya sendiri. Dan itu mestinya jauh lebih mudah. Ya kan? Karena itu bahasa seharian enggak. Bukan bahasa asing sebenarnya. Jadi kita belajar bahasa Arab itu bukan belajar bahasa asing. Karena bahasa Melayu ya itu diadopsi sebagian besar dari bahasa Arab. Jadi insya Allah lebih mudah ketimbang kita belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Jepang gitu. Belajar bahasa Jepang itu saya bolak-balik susah banget. Demikian apalagi bahasa Inggris kan antara tulisan dengan ucapan berbeda. Ya. No, new dibacanya nyo. Jadi beda banget tuh. Kalau bahasa Arab nggak boleh dibaca a dengan a aja harus beda gitu. Harus fasih gitu. Ustaz tadi tanya kelihatannya Mira ya, ada yang mau tanya ya. Boleh Mangga. Silakan. Ya, terima kasih Arya. Ustadz Sam, maaf saya tanya lagi. Dan sedikit kasih saran mungkin menyambung Ukhti Dila ya. Ya. Terus tadi ada masukan bahwa ini terlalu cepat gitu. Memang kalau untuk pemula memang cepat, saya juga ngikutinnya. Karena sebenarnya udah pernah dapet ya, cuma lupa inget jadi wah emang agak cepat gitu. Jadi benar harus konsen di sini, nggak bisa nyambil ngerjain kerjaan apa bener. Yeah, nah, mungkin barangkali ya untuk awal-awalan gitu ya, yang kita semua masih baru. Ustadz bisa, maaf ya Ustadznya bukan mengajari ya, cuma ya, masukan saja. Jadi nanti pas buka PPT-nya itu sambil ditulis sama Ustadz gitu mungkin. Jadi kan nanti ada bekasnya tuh. Allahi misalnya ya kan, muzakkar, mufrad gitu. Terus sambil ditulis sama Ustadz, jadi kita juga bisa ngelihat gitu. Kan biasanya visual juga lebih. Ya seperti kita kalau mengajar gitu kan, kadang kita perlu begitu ya ke mahasiswa. Maksudnya supaya mereka ini gitu. Jadi mungkin seperti itu Mas. Iya. Ya. Iya, cuman saya gaptek ini kalau suruh nulis langsung itu ya. Oh gitu, oke nggak apa-apa Ustadz, itu masukan saja. Nah yang kedua saya mau bertanya yang misalnya seperti tadi waladhdallin, itu kan muzakkar jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim.
Itu kalau kita belajar nahwu, ya, saya mungkin belajar baru awal-awalan, kayaknya jarang menemui yang panjang itu loh. Maksudnya yang mat wajib. Mad wajib muttasil. Ya, seringnya mat tobi'i gitu. Seperti jaa gitu kan. Kalau idza jaa nasrul kan. Ja-nya tuh panjang. Kalau saya bilang ke anak saya, ini tandanya fathahnya ada ekornya, saya bilang gitu. Nah kalau di itu kan enggak gitu ya. Itu bagaimana ya Ustadz ya untuk? Iya, jadi pelajarannya pelajaran tajwid ya. Jadi di dalam pelajaran tajwid itu, ya tadi yang mengakibatkan panjang karena ada alif matinya. Ada alif mati. Nah alif mati itu disebut dengan mad tobi'i, panjang yang asli, ya 2 ketukan. Tetapi ketika dikasih tanda di atas, dan itu satu kesatuan kata, jadi tidak boleh dipisah, maka panjangnya lebih, jadi 3 kali mad tobi'i, jadi 3 kali 2, jadi 6 ketukan. Disebut dengan mad wajib muttasil, panjang karena harus disambung. Itu terjemahannya ya, panjang karena harus sambung, karena kata adol itu tidak boleh dipisah, tidak boleh dolin gitu, nggak boleh, karena kata dol itu harus nyambung, dolin gitu ya. Nah, jadi panjang yang harus disambung, mad wajib muttasil itu 3 kali 2, jadi 3 kali mad tobi'i, jadi 3 kali mad tobi'i, dan itu adanya di akhir kata. Di akhir kata itu ada juga disebut dengan mad arid lisukun, panjang karena akan atau mau berhenti. Sukun itu berhenti. Panjang karena mau berhenti itu juga 3 kali 2 atau 3 kali mad tobi'i. Ya, mustaqim gitu. Nah, walau dolin itu ada 2 panjang. Pertama panjangnya mad wajib muttasil, yang kedua linnya mad arid lisukun, panjang karena mau berhenti. Jadi ada 2, makanya bacanya itu harus walau doli gitu ya. Jadi panjang itu 2 kali panjang. Dan memang kalau bukan di akhir kata, di akhir kalimat, memang tidak seperti itu. Jadi walaupun mad wajib muttasil, jadi panjangnya hanya seperti jaa, itu di tengah-tengah saja ya. Bisa 2 kali 2 atau bisa 2 saja juga boleh kalau lagi murotal. Kalau lagi baca cepat ya, itu boleh. Tapi kalau baca lagi santai, tidak lagi cepat, maka dipanjangkan. Beda dengan mad tobi'i. Nah, ini pelajaran tajwid. Bukan masuk dalam pelajaran nahwu. Kalau nahwu itu kenapa dibaca doin, bukan dibaca dolun gitu ya. Kalau dolan nggak ada, dolan itu main-main, dolan ya. Jadi kalau cuma ada 2 itu dolun atau dolin, itu jadi jamak mudzakkar salim. Dibaca dolun kalau sebagai subjek, tapi di sini sebagai keterangan. Yaitu bukan orang-orang yang engkau murkai, atau bukan orang-orang yang dimurkai, maghdub, dan bukan orang-orang yang sesat atau orang yang tersesat ya. Sehingga ini masuk dalam keterangan atau tadi mudhof ilaih kalau di dalam susunan kalimatnya. Sehingga dia posisinya sebagai majrur. Nanti kita belajar ke sana, majrur. Jadi bacanya harus ina, bukan una. Nah, ini pelajaran nahwu. Jadi kita nanti belajar nahwu itu nanti alhamdu, alhamda atau alhamdi, itu salah satunya ya. Itu alhamdu, alhamda, alhamdi, itu pelajaran nahwu. Jadi kemudian ini pakai tanwin atau pakai alif lam. Itu pelajaran nahwu. Nah, kedudukan dalam kalimat. Kalau dibaca muslim atau muslam, murad atau murid, nah itu pelajaran sorof, asar kata. Tapi kalau dibaca panjang pendek itu pelajaran tajwid. Kalau tentang keluarnya huruf disebut pelajaran makhraj, tempat keluarnya huruf. Ya, dan itu harus juga kita pelajari. Memang kalau sudah terbentuk ya, sudah kayak kita ini sudah tua, susah merubahnya. Yang makhraj ya. Sama dengan susahnya kita menghafal ini kan, jadi menghafal hafalan ini.
Makanya salah satu cara yang paling mungkin kita lalui adalah mengulang-ulang. Ya insya Allah caranya tadi yang masukan-masukan saya terima insya Allah ya. Nanti kita ini kan ya, yang jadi kalau senang kalau saya misalnya Ustaz saya mau mencoba ya gitu ya. Saya mau coba ayat ini, coba benar atau tidak gitu. Ada saya dengan senang hati ya. Kenapa? Karena kalau saya nunjuk terus terang tadi saya agak khawatir nih sama bos-bos kalau nunjuk itu nggak enak. Jadi atau sama nanti wah ini mempermalukan nih Pak Sam ini mempermalukan saya nih di depan teman-teman kan nggak enak juga. Jadi nanti saya tawarkan nanti kalau pas latihan ya itu ada yang tunjuk diri lah. Ya. Jadi saya bisa saya bisa mau coba nggak gitu ya diulang-ulang. Biasanya memang ibu-ibu yang rajin. Jadi selama saya ngajar bahasa Arab yang bisa yang sampai selesai ya itu biasanya ibu-ibu. Jadi ngajar yang ikhwan ini agak untuk istiqomahnya agak berat. Tapi mudah-mudahan saya berprasangka baik betul ini. Grup ini akan istiqomah gitu. Jadi kalau saya kecepatan tolong dikasih tahu lah nggak apa-apa ya. Jadi saya istiqomah hadir. Istiqomah hadir dulu lah. Oh iya, hadir dulu aja. Dia hadir aja udah dapat pahala besar ya kan? Itu Mas Dani. Hadir pun melawan kantuk juga sudah pahala nih. Alhamdulillah. Iyalah, bisa pulang kerja apalagi ya hari Senin. Waduh. Apalagi ketemu Mbak Mira nih. Mira nih teman lama nih, ketemu di sini ya, Masya Allah. Oh ya, luar biasa. Halo, udah Daniel. Assalamualaikum. Mira. Ya. Ibu-ibu jadi penyemangat Ustadz. Ibu-ibu banyak yang hadir rajin. Iya. Makanya saya bilang Mas Arya, jadi nggak apa-apa. Ibu kan ini kan jangkauannya bisa lebih luas kalau pakai virtual kayak gini ya. Jadi siapa yang ini semakin banyak orang, mudah-mudahan tadi peluangnya untuk yang seriusnya kan lebih banyak kan. Coba kalau misalnya yang terdaftar kan cuma 11 orang nih, yang ada 11 orang, kemudian yang izinnya 5 kan tinggal udah gitu, yang sisanya udah capek baru pulang kerja, dengan itu tambah parah lagi kan gitu. Iya betul Ustadz, jadi ibu-ibu masuk jadi ini. Jadi saya dengan senang hati, insya Allah saya sabar lah. Kalau ulang-ulang juga insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Jadi paham karena saya biasa bergaul dengan orang tua sekarang, udah banyak kakek-kakek ya. Jadi jamaah rutin di masjid saya itu isinya ibu-ibu yang sudah sepuh atau bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah pensiun. Jadi insya Allah lah kita akan bareng-bareng sabar. Oke ya, kalau ada lagi ya, ini ada yang nanya. Ada Ustadz tanya record Zoom-nya aja kalau di teks ya Oh gitu. Hanya tadi saya tanya ada ganti pakai HP itu Pak Firman tadi. Oh iya. Di chat sih nggak ada. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ini pada masih ini ya. Ini Pak Tendi masih ikut ini. Ini ada yang baru Mas. Tuh Mas Jody langsung nongol tuh. Mas Jody udah nongol. Dengan tekun mendengarkan Ustadz. Biar nggak dikira ini kabur. Langsung nongol dia. Kayak kuliah deh kampus. Tadi di mana Jatuh tiba-tiba nongol. Ini banyak yang ini ada Mbak Firia juga itu. Ini satu kelompok dulu nomor 8. Ada alhamdulillah hadir. Rupanya masih boleh ikut belajar. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pokoknya niatnya dulu. Niatnya belajar. Kalau bisanya ya diserahkan kehendak Allah lah. Jadi kata udah Daniel kan udah nahan ngantuk aja udah luar biasa ya. Saya paham banget gitu ya, karena apalagi Senin ya. Saya kebetulan memang sekarang ngambil WFH-nya itu hari Senin sama hari Kamis. Tapi nanti kalau sudah aktif lagi, insya Allah kita jalan terus lah. Walaupun saya biasanya pulang dari Sukabumi kan dari kantor, kena macet sebelum masuk tol itu ya. Karena bubar pabrik biasanya, itu biasanya bisa sejam atau bahkan pernah 2 jam di situ. Ya, tapi insya Allah ya kalau untuk teman-teman ini yang mau belajar bahasa Arab akan saya terus penuhi ya. Jadi tadi kurang-kurangnya mohon maaf.
Ya, saling mengisi lah ya, saling ini. Jadi tadi misalnya ada masukan, lebih bagus memang kalau kemudian tunjuk diri aja, saya mau coba gitu. Sehingga bukan hanya saya ngomong terus, karena saya juga bingung nih tadi ngomongnya, kan apalagi wajah teman-teman nggak kelihatan karena saya ternyata di recording kemarin itu jadi ketutup tuh karena saya di PPT-nya itu tertutup ini, jadi nutupinnya, jadi sehingga agak susah. Makanya mungkin nanti kalau ini ya tunjuk jari aja, dan tadi bisa menyampaikan itu. Jadi kalau banyak yang mengulang, insya Allah akan semakin ingat. Karena indera kita itu kalau banyak yang bekerja, maka akan lebih cepat ingatnya. Misalnya mata bisa bekerja, kemudian telinga bisa bekerja, ya. Jadi bisa melihat, bisa mendengar, dan kemudian mulut juga mengucapkan, kemudian tangan menuliskan, misalnya itu jauh lebih cepat. Bisa dibanding dengan hanya cuma telinga doang, dengar doang ya. Atau misalnya mata doang cuma melihat doang. Jadi kalau misalnya tangan sambil nulis, mata sambil lihat, kemudian telinga sambil mendengar, nah, kemudian kita juga nyampaikan, diucapkan di dalam lisan, insya Allah akan lebih cepat pahamnya. Iya, Ustaz. Kalau saya boleh saran lagi ya, kalau saya tuh ya karena saya juga guru kecil-kecilan lah gitu, dengan virtual ini memang kita nggak tahu siswa itu ngapain aja di belakang gitu. Tapi dengan memberi tugas walaupun cuma sedikit gitu ya, nah itu akan ketahuan feedbacknya gitu. Nah terus saran saya yang lain untuk kelas ini, setiap yang hadir itu minimal kalau bisa bawa Quran yang ada terjemahnya, minimal yang bagus lagi terjemah per kata. Karena kita tuh berbolak-balik belajar tadabbur, belajar apa itu dengan terjemah per kata itu akan sangat membantu. Apalagi teman-teman kan secara ini tinggi ya. Kan anak IPB mana ada sih yang bodoh gitu kan, udah pinter, udah banyak pengalaman, cepet banget hafalnya gitu. Oh berbolak-balik, oh iya ketemu lagi ini, oh ini gitu. Sampai Al-Fatihah itu benar-benar kita tuh paham gitu. Surat Al-Fatihah aja. Nah itu menurut saya sih teman-teman diharapkan saya punya Quran yang artinya per kata. Jadi akan cepat sangat membantu kalau arahnya arah tujuan kita belajar bahasa Arab adalah Arab Qurani, bukan Arab vokal gitu. Iya. Maaf saya itu karena pengalaman saya juga yang bertahun-tahun nggak bisa gitu, sampai sekarang nggak bisa juga gitu. Jadi mungkin itu gabungan gitu. Ya, makasih Mbak Dila. Jadi memang saya tadi udah nyampaikan niatnya dulu, kemudian kita kerjakan bersungguh-sungguh, bisanya diserahkan sama Allah. Iya. Jadi insya Allah kalau itu yang dilakukan, kita nggak ada yang sia-sia. Walaupun belum bisa bukan berarti sia-sia. Jadi ada kisah, ada seorang ulama besar ya, yang di kemudian hari jadi ulama besar. Itu lama dia di pesantren sampai ya puluhan tahun lah. Tapi dia merasa nggak punya ilmu, sehingga kemudian dia lama-kelamaan jenuh, kemudian pulang. Nah, ketika pulang itu dia mampir karena kehausan di pinggir jalan ada air cuma netes doang tuh. Jadi dia berteduh sambil melihat tuh ada air netes satu tetes tapi menimpa batu dan dia perhatikan itu batunya itu kok sampai berlubang gara-gara tetesan air karena terus menerus airnya itu netes itu mungkin nggak tahu berapa tahun ya netesnya itu, dan ternyata melubangi batu yang sangat keras. Nah kemudian dia berpikir, artinya refleksi pada dirinya, ini batu saja yang begitu keras, hanya dengan tetesan air yang terus menerus, yang cuma setetes itu, ternyata bisa lubang. Nah saya ini manusia, mestinya otak saya tidak sekeras, tidak membatu ya batu gitu ya, mestinya lebih encer daripada batu. Akhirnya beliau balik lagi, pulang lagi dengan semangat baru, dapat inspirasi dari air yang netes ke batu itu. Kemudian beliau menamatkan ya belajarnya di pesantren itu. Kemudian pulang, maka beliau menjadi seorang ulama besar dan mendapatkan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi anak batu yang sangat keras gitu ya. Yang tadinya sangat sulit,
masuknya ilmu, tapi ternyata dengan ada dapat inspirasi dari tetesan air itu, beliau menjadi seorang ulama besar. Jadi tidak menutup kemungkinan dari yang grup di sini pun ya sepertinya susah awal-awalnya, ternyata seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Jadi kalau di Sunda namanya Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, Ustaz. Nah, imam ya. Ya, maaf ini belum ganti baju, baru dari Masar tadi. Iya, paham saya pada sibuk-sibuk. Oke ya. Nah, sebelum kita bubaran, saya mau ulang lagi tadi ya surat Al-Fatihah. Jadi kita sudah belajar pembagian isim ya. Ya dari mulai pertemuan kemarin, minggu yang lalu sama sekarang ada 2 ya, masih mempelajari tentang isim. Jadi surat Al-Fatihah itu bi-nya huruf jar, nama ya huruf jar. Ismi isim karena ada huruf jar. Mudzakkar jadi jenis laki-laki karena tidak ada tak marbutah. Mufrad ya. Mufrad itu satu karena tidak ada tanda yang menunjukkan musanna atau 2 dan tidak ada menunjukkan jamak. Tidak ada ani, tidak ada aini, tidak ada una, tidak ada ina. Allah lafadznya, jadi bukan zatnya, kita membahasnya lafadznya. Lafadz Allah itu isim mudzakkar mufrad. Ya. Kemudian Ar-Rahmani isim karena alif lam ya, mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas, mufrad karena tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak. Ar-Rahim sama dengan Ar-Rahman isim mudzakkar mufrad. Alhamdu isim alif lam ya, mudzakkar mufrad. Li huruf jar sama dengan bi huruf jar. Allahi isim mudzakkar mufrad. Rabbi isim mudzakkar mufrad karena pengganti Allah. Al-alamina isim mudzakkar jamak mudzakkar salim karena ina akhirannya. Ina. Alam itu mufradnya, alamani musananya, alamina jamak mudzakkar salimnya. Ar-Rahman isim mudzakkar mufrad. Ar-Rahim isim mudzakkar mufrad. Maliki isim mudzakkar mufrad. Yaumi isim mudzakkar mufrad. Ad-dini isim mudzakkar mufrad. Iyaka isim domir belum kita pelajari, na'budu fi'il mudhari belum kita pelajari, wa huruf athof, jadi wa huruf athof, dan artinya iyaka domir belum kita pelajari, nasta'inu fi'il belum kita pelajari, ihdina fi'il belum kita pelajari, as-sirata isim mudzakkar mufrad, al-mustaqima isim mudzakkar mufrad, sirata isim mudzakkar mufrad, alladzina isim mausul belum kita pelajari, an'amta fi'il belum kita pelajari, ala huruf jar, him isim domir belum kita pelajari, ghairi isim mudzakkar mufrad, al-maghdubi isim mudzakkar mufrad, ala huruf jar, him isim domir belum kita pelajari, wa huruf athof, la huruf nafi artinya tidak atau bukan, ad-dhallina isim mudzakkar jamak mudzakkar salim akhirannya ina. Nah, ini dari yang kita pelajari hari ini. Insya Allah jadi mempelajari sampai bab yang kedua ini, pembagian isim berdasarkan jenis dan pembagian isim berdasarkan jumlah satuan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat ya minggu depan karena sudah jam 21.21 ya kita saya biasanya kalau belajar cuma 1,5 jam saja. Jadi kita mulai jam 19.45 selesai 21.15. Lebih dikit sama teman nggak apa-apa lah. Ya. Nanya Tat. Oh boleh Bang. Udah Daniel, silakan. Ya, jadi begini, ini tentang saya aja lah ya. Saya ini kan mungkin masih pemula banget.
Ya. Jadi kadang-kadang gengsi juga kalau nanyanya yang kita anggap masih polos gitu loh ya. Takutnya diketawain orang gitu loh. Kok ini Daniel kok nanyanya kok masih cemen banget kok. Nanyanya kok masih pemula banget. Daniel, enggak. Makanya suka ketawanya nggak gitu. ketahuan. Dengar. Ketawanya nggak ketahuan. Karena malu, jadi kadang-kadang suka ditahan nih bertanyanya. Apalagi kan Ustadz kan punya buku yang cukup baik. Nah, kadang-kadang kita berpikir, nantilah kita coba kejar di buku yang ada kita baca-baca. Nah, gini pertanyaannya, kalau dengan guru yang beneran, ini kan kita kan nggak mungkin nanya di luaran nih. Kelar acara kita nanya gitu kan. Nah, mengikuti tadi yang kita bilang, mungkin sama dengan saya, mungkin ada beberapa orang di sini gitu ya, nggak tahu lah, mungkin saya sendiri, mungkin agak malu di sini, tapi kalau nanyanya di luar ini masih boleh ya, Tat ya? Boleh, siapa yang larang? Kalau sama boleh. Guru yang lain kan nggak boleh, tunggu sesinya muncul lagi per minggu kan? Ya kan? Nunggu nanti, udah aja nanyanya. Iya nggak apa-apa. Siapa yang larang? Saya juga pemula. Udah Daniel, apa sih nggak boleh? Nah, jadi sekarang gitu, aja, nggak usah nunggu nanti, lupa. Apalagi kalau dengar Mira yang nanya, Mira kok kayaknya canggih banget nih. Wah, makin ini nih, makin mokal gue ya, makin malu nih kan. Aduh. Udah Daniel, ayo tanya saya sekarang pemula aja. kok, udah Daniel, saya juga pemula. Boleh. Mira kayaknya canggih jadi banget, Mira kan. Waduh, udah disetujui sama anaknya. Wah, berarti keren nih. Kadang-kadang saya bingung yang mau ditanyain apaan gitu ya, Nil. Iya, tapi begini. Saya menggunakan acara ini untuk paling tidak menstimulus ya di hati saya semakin apa ya, kagum ya, semakin kagum sama keislaman kita ya, berawal dari bahasa Arab ya. Paling tidak itu juga sekedar mengetuk hati saya, buat saya pribadi ya. Itu insya Allah saya ada pahala di situ gitu loh. Terus kalau ingin belajar lebih ya saya bisa kejar mungkinnya dari buku-bukunya Ustadz yang luar biasa ya, itu mungkin bisa saya kejar. Memang sih waktu menjadi halangan ya, tapi seharusnya tidak menjadi alasan ya. Saya kira dari saya seperti itu sih. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, udah Daniel gini, kalau dengan saya kan dengan teman ya. Saya jangankan dengan teman sendiri, dengan orang yang baru kenal saja, kalau ada yang nanya, kalau saya bisa ya, saya jawab. Kecuali kalau pertanyaannya yang susah, yang saya nggak bisa jawab, ya gimana saya bisa jawab, kalau saya nggak ngerti kan gitu ya. Jadi jangankan ilmu yang kita pelajari sekarang, kadang-kadang yang ilmu yang lain lagi gitu ya. Kayak misalnya Om Jody itu nanyanya tentang kopi ke saya gitu, atau tentang hama kopi gitu kan. Ya karena kebetulan saya punya ilmu di situ ya pasti saya jawab gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Dan kalau misalnya tadi malu itu memang manusiawi karena memang manusia itu punya rasa malu, dan jangan khawatir, malu itu bagus-bagus saja asal jangan sampai gara-gara malu kemudian menghambat kita untuk maju. Itu aja sebenarnya. Insya Allah. Iya. Jadi nggak ada masalah. Jadi silahkan mau ke WA, mau kemudian bisa telepon. Kecuali mungkin kalau misalnya lagi nyetir saya ya di jalan. Saya biasanya nggak ini, atau lagi di masjid ya, saya nggak bawa HP biasanya. Jadi atau delay sedikit lah jawabnya, ya harus dimaklumi ya. Bukan karena sok itu sibuk, enggak, karena ya nggak mungkin kan bawa HP lagi sholat atau lagi ngisi pengajian atau telepon lagi nyetir kan gitu ya. Jadi insya Allah akan nggak usah ragu lah nanya apa saja gitu. Ya, tapi kalau jawab ya tergantung saya kan. Kalau nanya boleh, nanya apa saja silahkan. Kalau jawab terserah saya. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya nggak jawab lah. Itu mah rumus dari dulu. Silakan tuh, Safrul udah angkat tangan. Silakan, Safrul. Baik. Udah malam. Ustaznya ngambek. Ya, ini kalau boleh usul ada umur kita insya Allah minggu depan sebelum pindah ke bahasan yang baru, di review lagi dong yang kita pelajari hari ini. Karena saya terus terang pengajian pertama saya di Ternate mempelajari sambil merawat anak saya. Terus tadi baru mulai security minta gajian hari ini di komplek ditinggal. Jadi siap.
minta direview lagi sepintas. Insya Allah ada umur kita minggu depan. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi modelnya tadi seperti tadi juga saya ulang lagi. Ulang lagi di samping tadi mohon teman-teman ngedownload itu ya yang saya share kemarin buku. Sudah. Itu biar dari bacaan, jadi minimal itu ada baca, jadi nggak kosong amat lah gitu. Ada maklumat sabiqah dulu. Sudah. Ya, nanti setelah itu kemudian dan saya pakai alat bantu PowerPoint ini sebenarnya semua alat bantu saja. Intinya sebenarnya harusnya interaksi langsung. Dan tadi masukan-masukan itu memang harusnya tadi diulang-ulang dan kemudian tadi langsung berhadapan ya. Jadi itu sama PPT itu hanya alat bantu saja. Insya Allah kita ulang-ulang lagi dan insya Allah kalau misalnya nggak paham atau ada yang pengen diulang dan japri ya, misalnya WA atau apa, monggo nggak ada masalah. Insya Allah. Masuk telepon juga nggak apa-apa. Ya. Jadi saya udah teman-teman pada semangat itu udah senang banget. Insya Allah saya nggak ngantuk ya, karena saya udah ngopi dulu. Iya. Ini Kang Jodinya harus setor kopi kayaknya nih Kang Jodi. Oh siap. Siap. Nanti kalau mau ini mudah-mudahan kalau punya umur, terus kita misal PPKM-nya udah beres nih, udah beres. Iya betul. Ya, sebenarnya virus ini nggak beresnya tergantung sikap kita aja karena saya seperti virus flu ya, influenza ya. Itu kan kalau sudah menginfeksi manusia tidak akan hilang dari alam dunia ini karena inangnya masih ada. Cuma tinggal bagaimana ketahanan tubuh kita aja. Jadi imunitas tubuh kita aja gitu ya. Jadi bagaimana kita mensikapi COVID ini. Jadi bagaimana seperti kita mensikapi flu, influenza. Jadi jangan ngedrop fisik kita. Tetap dia jaga kesehatannya. Jadi insya Allah kalau misalnya kita udah ini, nanti kita bisa ngopi-ngopi darat lah. Ya. Amin. Bisa ngopi-ngopi darat. Parung siap. Ya, bisa di Parung, bisa di Parung Kuda juga, bisa di Parung, itu di Madaya Kopi, bisa di Parung Kuda. Di Parung Kuda itu di Kopi Balitri, Kopi Pakuwon. Jadi kemudian kita juga punya kafe. Kita punya kafe, bisa nongkrong di sana sambil lihat kebun kopi sama perbenihan kopi. Dan saya ngurusin itu ya. Jadi mungkin ada yang senang ngopi dan pengen belajar kopi gitu ya, boleh juga. Kalau saya sih tunggu undangannya aja, Ustaz. Kapan kita sampai? Memang Bang Sabar ada di mana tinggal? Saya di Bintaro, Pak. Oh, di Bintaro. Iya. Cuman ya hari-harian keluyuran sih, nggak di kantor. Baik ya, teman-teman sekalian, karena sudah cukup malam, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada malam Selasa depan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan walaupun sedikit menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Saya sama-sama. Sampai ketemu minggu depan jam 7.45 Ustaz ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya.